Saya Rivi dan Diandra mau mengambil mobil untuk mudik dan berlibur tahun ini. Kira-kira mobil apa yang akan kita pakai? Ya, tahun ini kami ingin berlibur memakai Mini. Kenapa Mini? Karena itu adalah merek yang paling tidak ada di pikiran orang saat memilih kendaraan untuk berlibur, apalagi bersama keluarga. Kami pun bertiga datang ke dealer Mini untuk memilih mobil yang akan kami pakai berlibur. Dan tak lama sesudahnya kami pun kembali berkumpul dengan mobil pilihan masing-masing. Iya, inilah mobil yang saya pilih, Mini Countryman. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih mobil ini. Pertama, dia adalah produk yang paling baru dari Mini. Kedua, dia adalah SUV, jadi semestinya bisa menerjang berbagai macam medan. Dan dia adalah Mini yang paling besar. Rasanya ini pilihan yang paling tepat untuk berlibur dengan Mini. Tidak berapa lama Diandra pun datang dengan pilihannya. Hai Mas. Halo Diandra, boleh juga pilihannya? Iya dong. Kenapa saya pilih Clubman? Karena saya perempuan, jadi saya pasti melihat segala sesuatu itu berdasarkan penampilan. Dan menurut saya Mini Clubman adalah Mini yang paling stylish dan fashionable di antara Mini-Mini yang lainnya. Lihat ini. So cute. Lucu banget kan? Iya sih. Emang, jadi Clubman itu memang salah satu Mini yang gue paling suka gayanya. Tapi kenapa akhirnya gue pilih Countryman? Karena dia yang SUV, jadi lebih tinggi dan bisalah kita bawa ke segala medan dan off-road sedikit-sedikit. Kalau gue sih nggak peduli. Yang penting gue bisa jalan-jalan pakai mobil yang lucu banget. Sekarang kita tinggal lihat si Rivi bawa mobil apa. Pas banget dia datang. Wah, dia pilih hatchback. Rivi, kok hatchback? Ini kan liburan. Karena liburan, semuanya kan tentang kesenangan, Mas. Jadi, emang tadinya saya milih Mini 5 door, tapi saya pikir-pikir saya kan baru cuman berkeluarga sama istri saya sedoang. Jadi kayaknya Mini 2 door ini lebih oke dipilih untuk liburan sekarang. Tudor? Sempit kan? Nggak ada masalah. Kenapa emangnya? Kita semua pilih Mini yang besar-besar. Yang fully loaded gini. Dia pilih yang paling kecil loh, yang paling compact. Ini paling menyenangkan loh. Memang ini jiwanya Mini yang sebenarnya. Oke, kalau gitu kita masing-masing sudah memilih Mini yang kita pilih dari showroom. Sekarang kita akan bawa Mini ini dan lihat apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Let's go. Oke, let's go. Dadah. Pintunya di sini. Kami pun langsung bergerak dengan agenda masing-masing. Saya sendiri sudah merencanakan perjalanan keluar kota bersama keluarga. Bagasi sekarang kapasitasnya bertambah 100 liter dari Countryman sebelumnya menjadi 450 liter dan menjadikan Countryman terbaru ini adalah Mini yang paling besar dalam hal akomodasi barang juga penumpang. Electric tailgate itu juga sudah hadir sebagai standar. Sejak dulu Mini hatchback terkenal sangat fun to drive dan saya mau memaksimalkannya. Sementara itu, saya melakukan persiapan yang berbeda. Mobil yang saya bawa ini cantik, saya nggak boleh kalah cantik. Pada saat Anda mengemudikan mobil ini sendiri,
dia terasa layaknya sebuah Mini. Memang dia tidak selincah yang hatchback, tapi dia tetap terasa sporty. Kami bertiga menggunakan varian Cooper S, artinya mobil ini memiliki mesin 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 192 HP dan 280 Nm, dan mesin ini juga dilengkapi dengan turbo. 0 sampai 100 km per jam dia mencatatnya dalam 7,4 detik. Artinya itu 0,7 detik lebih lambat daripada versi hatchback karena dia memang ukurannya lebih besar. Tapi angka 7,4 detik itu adalah tetap angka yang sangat layak untuk sebuah SUV. Dan kalau kita berbicara masalah akomodasi orang dan barang, dia yang paling capable. Lihat saja seluruh penumpang ini, ada ayah saya, keponakan saya, anak saya, tidak ada yang kesempitan sama sekali, dan semua barang-barang kami juga itu masuk ke bagasi tanpa kesulitan. Saya sendiri tidak perlu sampai keluar kota untuk memaksimalkan pesona dari Clubman. Buat Anda yang awam dengan Mini, Clubman terlihat seperti spesies baru. Padahal mobil ini sudah ada generasi pertamanya dari sejak dulu. Pertama kali dibuat pada tahun 1969 dengan nama Mini Clubman Estate dan berlanjut hingga tahun 1980. Kemudian mobil ini vakum lama dan versi model ini kembali muncul pada tahun 2007. Dan yang saya gunakan ini adalah versi atau generasi terbarunya yang muncul di dunia pada tahun 2015 lalu dengan kode bodi F54. Dari dulu sampai sekarang ia selalu tampil dengan model body estate dan dengan bukaan bagasi belakangnya yang ikonik. Generasi sebelumnya menggunakan konfigurasi 2 pintu dan 1 suicide door untuk penumpang belakang, sementara untuk generasi terbarunya menggunakan konfigurasi 4 pintu untuk penumpang sehingga jauh lebih praktis. Membawa Clubman serasa sedang berkencan dengan pasangan yang good looking. Ketika saya bawa jalan, tidak sedikit orang yang memperhatikan mobil ini. Memangnya terlihat keren dan unik di jalan. Performanya sendiri tidak main-main. Dari 0 hingga 100 km per jam ditempuh dalam waktu 7,0 detik. Sementara untuk pengkonsumsian BBM dalam kota dan di tol, bisa Anda lihat di layar. Sementara itu, saya sendiri terbuai merasakan DNA paling murni dari Mini. Mini hatchback yang saya pakai ini sebenarnya merefleksikan semangat awal mobil ini. Dia memiliki dimensi yang kompak, kemudian juga nyaman di jalan, serta sangat lincah. Memang Mini kerap menang di banyak balap rally, namun sebenarnya dia bukan karena tenaganya yang besar, tapi dia karena memiliki kelincahan yang sangat baik. Namun untuk generasi yang sekarang ini, seperti yang saya pakai, adalah Cooper S yang ditenagai dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang bertenaga 192 dk. Rasanya mobil ini sangat-sangat lincah, ditambah lagi dengan tenaga yang sangat besar membuat mobil ini sangat-sangat asyik dikendarai. Nah, disinilah kedua rekan saya tidak bisa melaluinya. Melalui medan off-road atau jalan berbatu nih seperti sekarang. Keluar dari aspal, melihat sisi yang lebih dalam dari pedesaan. Karena dengan ground clearance yang lebih tinggi, atau yang paling tinggi di antara mini-mini lainnya, Countryman ini memang bisa untuk diajak sedikit off-road. Memang akan lebih sempurna lagi kalau dia penggeraknya 4-wheel drive. Di luar negeri, di Inggris,
Di Eropa semua negara itu punya varian all-four wheel drive, tapi itu tidak bisa dimasukkan ke Indonesia karena struktur pajak di Indonesia itu sangat merugikan bagi 4-wheel drive karena diberi pajak lebih tinggi. Tapi setidaknya dia bisa melalui off-road ringan seperti ini, dan memang Mini tidak disiapkan untuk off-road yang berat, tapi bisa ke jalan tanah, ke jalan batu seperti ini, melihat pemandangan yang bagus. Bagi sebuah Mini itu sudah sebuah hal yang keren. Saya bisa menyetir fun to drive, funky, tapi tetap bisa ke banyak medan. Dan lihat ini, pertama dia bagasinya elektrik, kemudian di bawah bagasi ini ada bantal yang memungkinkan kita duduk di bagasinya sini secara nyaman dan memungkinkan kita menikmati pemandangan yang indah di pedesaan seperti ini. Lihat deh, bagus nggak, Vetel? Oh iya. Saya sendiri memiliki pendapat lain. Oke, memang menyenangkan memiliki mobil Mini yang bisa diajak ke berbagai medan. Tapi bagi saya, yang paling menyenangkan adalah membawa Mini ke dalam sirkuit. Woo! Tenaga dari mesin 2000 cc 4 silindernya yang menghasilkan tenaga 192 dk sangat-sangat mengesankan di dalam sirkuit. Ia mampu berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 6,8 detik. Selain itu, saya merasa bahwa sasis mobil ini sangat andal meliuk-liukan mobil ini, sehingga menghasilkan handling yang sangat baik yang dapat saya rasakan sekarang. Anda tidak perlu lagi memikirkan konsumsi bahan bakar dari mobil ini, karena sudah jelas pasti Mini hatchback akan memberikan konsumsi yang lebih baik dibanding keduanya yang memiliki bobot lebih berat daripada mobil ini. Rasanya saya bisa menghabiskan berhari-hari menggunakan mobil ini di dalam sirkuit. Benar-benar saya menikmatinya. Saking menyenangkannya, ban Mini hatchback saya pun jadi korbannya. Tapi kalau Anda memiliki mobil yang exciting seperti Mini ini, kami sarankan untuk menguras kemampuannya di sirkuit Sentul. Biayanya tidak mahal, namun jauh lebih aman dibandingkan ngebut di jalan raya. Oke, Fitra dan Rivi boleh saja bersenang-senang di tanah dan sirkuit. Tapi kalau kita mau jujur, bukan itu alasan orang membeli Mini. Seberapa banyak sih orang beli Mini buat main-main di tanah atau geber-geber di sirkuit? Orang beli Mini ya buat style lah. Mobil ini tuh udah menjadi icon fashion di dunia otomotif. Dan selama memiliki Mini, orang pasti bakal lebih sering ngajak mobilnya itu berkeliling-keliling kota buat bergaya. Dan menurut saya yang paling pas itu adalah ini dia, Mini Clubman. Karena modelnya itu udah yang paling unik. Dan ini spot yang paling favorit buat saya, spot paling belakang. Gemes banget kan? Selama liburan pun mobil ini selalu setia bersama saya dan menemani kemanapun, termasuk hangout dengan teman. Sesuai dengan alasan saya memilih mobil ini, memang paling cocok dan membanggakan ketika dibawa jalan-jalan. Meskipun kami sempat berbeda pendapat mengenai mana yang paling cocok untuk berlibur, kami semua sependapat mengenai satu hal.
Itu adalah funkiness dari mobil ini. Mini adalah mobil yang diciptakan seperti sebuah karya seni, di mana banyak hal di dalamnya yang didesain dengan secara unik, sehingga Anda bisa lihat di sini mulai dari desain dashboard, kemudian juga panel instrumen, bukaan pintu, semuanya memiliki desain yang sangat unik. Ini jelas akan membuat Anda tersenyum saat mengendarainya. Namun memang boleh saja layar dan entertainment yang ada di dalamnya serta kontrolernya ini diambil dari BMW, tapi menu di dalamnya ini memiliki keceriaan dan tampilan ikon menu yang sangat unik. Iya, saya setuju. Lihat nih, bentuk tuasnya yang khas dan keren. Mungkin memang bukan yang paling praktis untuk digunakan, tapi ya inilah Mini. Anda akan merasa berada di sebuah mobil yang didesain oleh seorang seniman. Di semua Mini juga Anda bisa mengatur lampu ambient kabin dari tuas ini untuk menyesuaikan dengan mood Anda. Dan saya ini ada di Countryman. Lihat bentuk dashboardnya semua, ini adalah yang paling funky untuk sebuah SUV. Dan di Countryman, panel dashboard ini warnanya bisa Anda ubah-ubah dan membentuk corak yang menarik di malam hari. Sedangkan kalau di Clubman, corak yang menarik itu yang lampunya bisa Anda ubah-ubah ada di trim pintu. Tidak ada fungsi teknisnya, murni hanya untuk estetika dan seni. Kemudian Countryman, karena dia adalah generasi terbaru dari Mini, dia sudah menggunakan sistem multimedia dengan tampilan baru yang funky, serta dia sudah dilengkapi dengan touchscreen yang cukup responsif ini. Berada di dalam mobil ini dengan segala fiturnya, itu seperti Anda mengoperasikan sebuah mainan canggih yang menyenangkan. Bisa saja kita menyebutnya seperti mainan atau karya seni, tapi ia adalah mainan dan karya seni yang mahal. Ya, Anda harus memiliki uang cukup banyak untuk memiliki mobil yang diimpor langsung dari Inggris ini. Ketiga mobil yang kami tes memiliki harga on the road di kisaran 1 miliar rupiah. Tapi, layaknya sebuah mahakarya seni, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Apalagi mobil ini memiliki teknologi tinggi dari BMW. Akan tetapi, ada satu hal yang kami rasa sudah seharusnya hadir di Mini, namun belum ada. Apple CarPlay dan Android Auto. Ya memang, Mini belum memiliki fitur tersebut dalam sistem entertainment-nya. Namun yang kami dengar, mereka akan memasukkan sistem tersebut ke varian-varian Mini yang akan diselesaikan tahun ini juga. Semakin lama kami bercengkrama dengan ketiga mobil ini, semakin jatuh cinta kami kepada Mini. Memang saya penggemar mobil, tapi tadinya saya bukan fans dari brand Mini. Namun setelah 2 minggu menggunakannya, saya mulai berubah pikiran. Kalau Anda keluarga kecil ataupun masih single, jangan ragu untuk memilih Mini hatchback sebagai teman Anda untuk berliburan. Karena mobil ini akan selalu memberikan senyum pada Anda saat menggunakannya. Selain itu juga, jika Anda hendak memiliki Mini pertama kali, saya sarankan Anda untuk membeli Mini versi hatchback ini. Karena Anda dapat merasakan semangat orisinil dari Mini. Dengan model yang paling keren dan kepraktisan setara mobil estate, Clubman jelas cocok. Tidak hanya bagi Anda yang sudah berkeluarga, tapi juga bagi Anda yang mengedepankan estetika. Gak nyesel deh dengan pilihan saya. Sedangkan Countryman akan sangat cocok bagi Anda yang pengen sesekali berpetualang keluar dari jalan raya, dan dia juga tongkrongannya lebih tinggi menimbulkan kepercayaan diri di jalan. Tapi Anda masih ingin merasakan funkiness dan fun to drive dari sebuah Mini di perkotaan. Memang mobil ini harganya paling mahal, tapi jangan lupa dia adalah Mini di pasaran yang dimensinya paling besar dan paling komplit fiturnya. Kami pun berkumpul kembali setelah liburan. Berhubung saya tahu bahwa masing-masing dari kami puas dengan pilihannya, saya pun mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, halo semuanya. Gimana liburannya? Sukses. Dengan Mini, pilihan masing-masing, pilihannya salah apa benar? Sukses banget. Sukses banget. Fun banget pakai ini. Stylish banget, kemana-mana. Iya, gue keren juga deh. oke karena ini mobil yang paling fleksibel. Dia mau ke segala medan bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau
kita ulang lagi liburannya. Disuruh pilih dari salah satu dari 3 ini, tapi Oke. bukan yang kita pilih kemarin. Pilih yang mana? Hatchback. Gue pilih Clubman. Gue juga Clubman. Loh, kenapa nggak ada yang pilih Countryman? Mobil gue emang jadi favorit Karena Countryman, pastinya. bentar. Countryman ini Ya nggak bisa, nggak bisa. adalah yang Countryman. Oke, setelah berdebat panjang lebar tadi, kami justru mendapatkan sebuah benang merah dan kesimpulan bahwa ternyata masing-masing dari kami itu jatuh cinta dengan pilihan masing-masing. Dan bagi Anda yang bertanya, apakah Mini cocok untuk berlibur? Anda bisa lihat senyum di kami bertiga yang sangat puas membawa mobil-mobil ini selama berlibur. Tapi janganlah Anda milih Mini hanya berdasarkan faktor rasional, tapi libatkanlah faktor emosional Anda ketika Anda memilih mobil Mini. Karena setiap varian dari Mini bisa memiliki dimensi dan fungsi atau bahkan spek yang berbeda, tapi bukan itu yang penting. Jadi jika Anda berniat untuk membeli sebuah Mini, jangan hanya terpaku dengan data teknisnya saja, tapi datanglah ke showroom dan pilih yang mengena di hati Anda. Sama halnya seperti Anda memilih pasangan, belum tentu yang speknya terbaik yang akan Anda pinang. Betul, karena Mini bukanlah mobil yang Anda beli untuk Anda miliki, tapi ini adalah mobil yang Anda pinang untuk Anda cintai ke depannya. Jadi demikianlah video liburan kami dengan Mini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta beri komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan pastikan Anda sudah subscribe ke YouTube channel kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.